Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Saudara kaum muslimin wal muslimat yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi, tentunya juga menghidupkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menghidupkan syiar Allah tidak melulu kita di majelis-majelis taklim, tidak melulu kita di pondok pesantren atau yang lainnya. Bahkan di media sosial pun, di channel-channel apapun, manakala kita mengkaji ataupun mengaji, itu pun bisa jadi menghidupkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan ini insya Allah saya pribadi akan sedikit menjelaskan kaitannya dengan orang yang ketika batal puasanya. Secara garis besar, manakala seorang muslim berpuasa kemudian batal puasanya, entah itu sengaja ataupun tidak disengaja, maka wajib diqadha. Masalahnya, jika orang yang batal puasanya itu karena disengaja, di samping wajib qadha, tapi tetap mendapat dosa. Kan tetapi kalau puasanya tidak disengaja, dalam arti ada udzur-udzur syar'i yang membolehkan buka puasa, maka tetap wajib qadha, namun tidak mendapat dosa. Apa di antaranya? Kemarin pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan sekelumit tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Di antaranya hubungan intim suami istri di siang hari, kecuali pada malam hari diperkenankan. Yang mana di kesempatan hari ini saya akan membacakan salah satu kitab Fathul Qorib, ya, karangan Syekh Abi Suja', konsekuensi daripada orang yang batal puasanya dengan melakukan hubungan intim suami istri atau yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man wati'a fi nahari ramadhana amidan fil farji fa alaihil qada'u wal kaffaratu. Barang siapa yang wati atau melakukan hubungan intim suami istri fi nahari Ramadhana, di siang bulan Ramadan,
dalam keadaan amidan, sengaja, fil farji, di farjinya, fa'alahil qada'u wal kafaratu, maka wajib atasnya mengqadha dan kifarat. Artinya, ketika seorang muslim berpuasa, di siang hari bulan puasa Ramadan tersebut melakukan hubungan intim suami istri, sengaja, artinya bukan lupa, ataupun tidak terpaksa atau tidak dipaksa. Beda halnya kalau kita lupa, ataupun kita dipaksa. Andai misal, mentang-mentang pengantin baru, pas begitu datang bulan puasa Ramadan, saking masih sonoknya, akhirnya melakukan hubungan suami istri, lupa, maka pas begitu beres, ingat, puasanya batal, namun tidak wajib kifarat. Atau bahkan ada yang mengatakan, andai kata lupanya setelah beres, maka puasanya pun tidak batal. Artinya, apapun itu yang dapat membatalkan puasa karena lupa ataupun dipaksa, maka hukumnya tidak batal puasanya. Ya. Jadi puasanya tidak batal. Beda halnya dengan sengaja, apalagi kaitannya dengan hubungan intim suami istri. Di samping mendapat dosa, wajib qadha, juga wajib kifarat. Apa kifaratnya? Kifaratnya adalah wahia itku rokobatin mu'minatin, memerdekakan abid atau amat. Bagaimana kalau tidak ada? Seperti halnya zaman sekarang kan sudah tidak ada ya perbudakan. Andai kata tidak ada, fa'ilam yajidha fasya musyahraini mutatabi'ain, maka kifaratnya adalah melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Artinya selama 2 bulan terhitung 60 hari, maka selama 2 bulan itu tidak boleh buka atau tidak boleh batal. Manakala setelah sedang melakukan puasa 2 bulan kafarat tadi, di tengah-tengah puasa, andai kata sudah mendapat 59 atau 58 hari puasa, kemudian batal, maka harus kembali dari awal lagi. Nah, itulah kifarat yang kedua. Andai kata tidak mampu ataupun tidak menemukan untuk memerdekakan abid, maka wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana kalau tidak mampu? Boro-boro puasa 2 bulan, yang 1 bulan pun tak kuasa. Fa'ilam yastati, maka jika tidak mampu puasa 2 bulan, fa'it'amu sittina miskinan, maka wajib memberikan makanan kepada 60 miskin atau fakir miskin. Yang mana masing-masing setiap orang fakir miskinnya adalah likulli miskinin mudun. Setiap satu orang miskin atau fakir 1 mud. Berarti 60 miskin, 60 mud. Nah sekarang berapa satu mud itu kalau dikonversikan kepada beras umpama? Ya kan makanan yang kita jadikan kifarat itu 1 mud adalah makanan yang dijadikan makanan pokok di negeri kita adalah beras. Berapa 1 mud beras? 1 mud beras itu terjadi khilafiyah. Maka untuk memastikan secara jelas, secara pasti berapa itu 1 mud ukuran beras, itu agak sulit juga. Hanya saja di dalam kitab Fathul Qadir menjelaskan bahwasanya 1 mud menurut Imam Salasah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal adalah 0,766 gram.
1 liter kurang 1 mud itu. Atau beda lagi menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, kata beliau, wal muddu hafnatun mil al yadaini. 1 mud itu 1 mud itu 2 tangan, 2 telapak tangan penuh rata-rata ukurannya. Namun cek bahas nama 2 caukan lah. Ya, itu ukuran 1 mud. Intinya 1 liter. Walau 1 liter kurang lah. Nggak apa-apa lebih juga 1 liter. Nah itu. Jadi setiap miskin berkewajiban diberi makan 1 liter kurang dikit. Nah, bagaimana tidak mampu? Jika tidak mampu memberikan makanan 60 miskin, masing-masing miskin 1 mud. Ya. Maka andai kata tidak mampu memberikan mud kifarat tadi, maka tidak gugur kewajiban kifaratnya. Artinya kapan saja ketika dia mampu, maka wajib melakukan kifarat tersebut. Tidak gugur. Pertama, jadi walhasil intinya manakala seorang yang puasa melakukan hubungan suami istri di siang hari dalam keadaan sengaja, maka batal puasanya, mendapat dosa, wajib qada dan wajib kifarat. Kifaratnya seperti yang telah disebutkan tadi. Kemudian wal hamilu wal murdi'u. Perempuan yang hamil, begitupun perempuan yang menyusui, in khawfata ala anfusihima. Jika mereka berdua khawatir atas dirinya, dororon khawatir madarat, artinya umpamanya si ibu yang sedang hamil ataupun sedang menyusui, bila mana melakukan puasa khawatir akan dirinya, khawatir madarat ataupun sakit atau lemes akan dirinya sendiri, maka aftara wa wajaba alaihimal qada. Maka silahkan buka, tidak apa-apa, diperkenankan buka, dan nanti wajib qada. Hanya wajib qada. Bagaimana kalau khawatir ataupun takut sesuatu terjadi kepada jabang bayinya ataupun anak yang disusuinya? Wa in khafata ala auladihima. Dan jika si ibu tadi yang menyusui ataupun yang sedang hamil takut ataupun khawatir terjadi sesuatu kepada anaknya, jabang bayi ataupun si bayi yang sedang disusuinya, maka silahkan aftorota, silahkan buka, hanya saja wa wajaba alaihimal qada wal kafarah. Di samping wajib qada juga wajib kifarat. Nah ini, jika perempuan, seorang ibu hamil ataupun menyusui, batalnya ataupun buka puasanya khawatir karena anaknya saja atau khawatir karena bayi yang ada dalam kandungan ataupun bayi yang sedang disusui, boleh saja buka, nanti wajib qada plus wajib kifarat. Beda halnya dengan yang tadi. Kalau yang tadi khawatir akan dirinya, itu mah hanya wajib qada, tidak wajib kifarat.
Lalu yang ketiga, bagaimana kalau seorang ibu yang menyusui ataupun yang sedang hamil, khawatir akan dirinya sendiri plus khawatir terjadi terhadap jabang bayi ataupun anak yang sedang disusuinya. Maka ini juga boleh buka dan hanya wajib qada saja. Dapat dipahami insya Allah. Terakhir. Nah, sekarang bagaimana kalau misal seseorang kita itu pernah tidak puasa, pernah buka, pernah batal ketika puasa Ramadan. Lalu kemudian setelah 1 tahun belum sempat diqada sampai akhirnya melewati Ramadan yang kedua. Maka upama buka batal puasanya itu adalah 1 minggu 5 hari, upama 5 hari, misal 5 hari, maka yang wajib diqada 5 hari, walaupun terlewat sampai ke Ramadan yang datang, tetap yang wajib diqada adalah 5 hari. Akan tetapi kalau terlewat 1 tahun, wajib fidyah, wajib kifarat maksudnya, wajib kifarat. Qada tetap 5 hari, hanya saja kalau terlewatnya 1 tahun, maka wajib kifarat 1 mud. Kalau terlewatnya sampai datang Ramadan kemudian sampai terlewat 2 Ramadan, qadanya tetap 5, cuman kifaratnya jadi 2 mud. Terus dan seterusnya sampai 10 tahun jadi 10 mud per harinya. Berarti kalau 5 hari, 5 kali 10, 50 mud. Kalau terlewatnya sampai 10 tahun, 10 kali bulan Ramadan. Kalau terlewatnya satu kali Ramadan, qada 5 hari, tiap harinya 1 mud. Kalau terlewatnya 2 tahun 2 Ramadan, qadanya tetap 5 hari, hanya saja kifaratnya jadi per hari 2 mud. Tiap harinya 2 mud, berarti 2 kali 5 jadi 10. Itulah kaitannya dengan konsekuensi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Intinya kalau puasa batalnya karena tidak disengaja, baik itu dipaksa ataupun lupa, maka itu puasanya tidak batal. Karena tapi kalau sengaja mah sudah jelas batal. Cuman sengajanya ini ada 2 macam. Sengaja bisa mendatangkan dosa dan sengaja tidak menjadikan dosa. Seperti mana sengaja tidak menjadikan dosa? Seperti tadi, ibu-ibu yang sedang hamil dan ibu-ibu yang sedang menyusui. Bedanya hanya kalau ibu-ibu yang menyusui ataupun yang sedang hamil, bukanya itu khawatir akan dirinya sendiri, diri pribadinya, tanpa ada rasa khawatir kepada si bayinya, maka hanya wajib qada saja. Akan tetapi kalau si ibu yang menyusui ataupun si ibu yang hamil buka puasanya itu karena khawatir terjadi kepada jabang bayi atau anak yang disusuinya, maka di samping wajib qada juga wajib kifarat. Itu 1 mud 1 harinya. Ada pula jika si ibu yang menyusui ataupun yang sedang hamil buka puasanya khawatir terjadi atas dirinya pribadi plus khawatir terjadi sesuatu kepada jabang bayi atau anak yang disusuinya, maka ini juga hanya wajib qada, tidak wajib kifarat. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin sampai di sini saja dulu. Insya Allah kapan-kapan kita sambung lagi. Mudah-mudahan manfaat khusus bagi saya pribadi, umumnya bagi semua umat muslim. Mohon maaf atas kekurangannya. Tentunya semata-mata dari kebodohan saya pribadi. Dan semoga Allah mengampuni. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.